Hai sahabat Jari Pelawit Chess. Bagaimana keseruannya bila lawan dipaksa tidak rokade teman-teman? Tetapi tetap saja teman-teman, ada caranya supaya rajanya tetap aman. Apakah melakukan langkah rokade manual? Tidak. Lihat langkah-langkahnya teman-teman. Pada saat FIDE Grand Swiss 2023, Filip Guraci versus Alexander Pre, terlihat di sini gambit menteri diterima. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan siapkan konsentrasi tinggi. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawit Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Filip Guraci memegang buah putih dan dia memulai dengan pion D4. Alexander Pre, pion D5. Putih pion C4 mengajak pertukaran dan disambut. Terjadilah gambit menteri diterima teman-teman. Kita pelajari. Setelah putih, kuda F3 dan hitam kuda F6. Langkah berikutnya, pion E3 bertujuan gajah petak putih bisa aktif. Setelah hitam pion E6, barulah pion C dimakan dengan gajah. Hitam pion A6, terlihat di sini teman-teman. Gambit menteri diterima variasi normal. Ini adalah langkah rumusan yang sering terjadi di gambit menteri diterima. Kita mengajak pertukaran, lagi-lagi Filip Guraci mengiyakan dan giliran gajah untuk memakan kembali pion. Setelah kondisi seperti ini jelas teman-teman, hitam tidak memiliki lagi hak rokade. Bagaimana dia mengantisipasi kondisi tidak bisa rokade? Dengan cara bisa menciptakan peluang, raja bisa ditempatkan nanti ke E7, rokade secara manual. Filip Guraci menarik kembali gajahnya ke E2 dan Alexander penempatan raja ke E7. Putih kuda D2 aktif perwira yang ditempatkan nanti bisa ke B3 dan hitam penempatan gajah ke D7. Lalu putih seperti yang saya katakan, kuda ditempatkan ke B3. Gajah dipukul mundur kembali ke B6 dan putih menaikkan gajah petak hitamnya ke D2 agar benteng bisa saling koordinasi. Seperti itu juga yang dilakukan oleh hitam. Bentengnya sudah bisa koordinasi. Permainan berlanjut, Filip Guraci dengan kondisi seperti ini. Yaps, penempatan gajah ke C3. Serangan diagonal diambil untuk mengancam kuda, tetapi di sini penempatan benteng dilakukan oleh hitam ke G8 jelas pionnya agar bisa maju ke depan dan posisi benteng mengepin posisi raja putih. Putih, benteng ke D1, mengancam gajah. Gajah dilindungi kembali oleh benteng dan penempatan putih ke benteng C1. Di sini teman-teman, pion diaktifkan kembali untuk ke depan, jelas terlihat untuk mengancam kuda satu langkah ke depan. Kuda diantisipasi ke D3, lalu terjadilah pertukaran perwira. Sebelum dia memakan kuda, Filip Guraci melakukan tempo skak. Dipaksa untuk raja mundur agar benteng tidak bisa berkoordinasi satu dengan lainnya. Setelah raja mundur, barulah dia memukul kuda dengan kuda. Pion diaktifkan ke G4. Dan di sini, manuver kuda yang sangat cantik dilakukan oleh putih ke B3, jelas terlihat teman-teman. Lakukan serangan dari sayap menteri, dan hitam menaikkan benteng ke G5, mencoba menjaga pergerakan kuda, tapi kuda tidak gentar, tetap dinaikkan ke C5, dan hitam penempatan gajah ke C6. Tujuannya jelas teman-teman, mengancam pion yang ada di G2. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini oleh Filip Guraci? Langkah brilian, memukul pion yang ada di A6 dengan kuda. Balasan dari Alexander Pre, penempatan kuda ke D7. Kenapa sih kuda itu tidak bisa dimakan? Coba kita berandai. Anggap pion pukul kuda, maka jelas benteng akan pukul gajah, karena sudah tidak terjaga oleh pion. Bila dilanjutkan, gajah mundur, terjadi pertukaran benteng, raja pukul benteng, dan benteng pukul pion. Mengancam posisi gajah. Raja mengajak pertukaran, ada tempo skak. Raja bisa naik ke D7 dan pion mengancam gajah sekaligus menjaga gajah petak hitamnya. Tempo skak dilakukan oleh putih. Raja bisa mundur ke bawah dan tetap diincar oleh benteng. Tempo skak, raja bisa naik kembali dan di sini jelas pion bebas ada di jalur A, bisa mudah untuk melakukan promosi. Putih pasti unggul dengan kondisi seperti ini. Maka dari itu, coba kita kembali ke partai aslinya. Alexander Pre mengetahui itu teman-teman. Tapi ada lagi. Coba
gajah pukul saja pion yang ada di G2. Maka inilah yang akan terjadi. Raja pukul gajah, walaupun hitam bisa memukul kuda dengan kondisi seperti ini dengan pion, tapi ada langkah, benteng pukul benteng, tempo skak. Setelah raja memukul kembali benteng, giliran gajah memukul pion. Jelas teman-teman, dengan kondisi seperti ini, apabila dilanjutkan, pion yang ada di A ataupun yang di B milik oleh putih berpotensi untuk melakukan promosi. Maka dari itu Alexander Prey, penempatan kuda ke D7, inilah yang dilakukannya teman-teman. Balasan dari Vidic dengan kondisi seperti ini, menurunkan gajahnya. Langkah sederhana tetapi ini sangat bermanfaat. Coba kita melakukan langkah di luar dari gajah. Anggap kita melakukan langkah pion ke A3. Jelas, hitam pasti melangkahkan gajahnya ke F3, mengancam posisi gajah. Apabila pion pukul gajah, maka pion pukul pion, tempo skak. Karena ada open skak. Raja bergeser ke F1 dan gajah dipukul oleh pion. Jelas, raja pukul pion. Bila dilanjutkan, seperti inilah keadaannya teman-teman. Permainan bisa dibilang berimbang. Maka dari itu, Philip Guraci tidak mengingini ini teman-teman. Langkah sederhana tetapi sangat berarti. Beginilah perhitungan dari pemain Grandmaster teman-teman. Jadi, melakukan langkah dengan langkah yang tepat. Hal detail. Inilah yang dilakukannya, gajah ke F1. Balasan dari hitam, penempatan benteng ke A8 berharap bisa memakan kuda. Di sini Vidic menempatkan gajah ke D6. Bisa bertujuan ke F4, mengancam posisi benteng. Setelah hitam, penempatan gajah ke A4 mengancam kembali benteng yang ada di D1. Coba kita berandai teman-teman. Kenapa benteng tidak pukul kuda? Tetap teman-teman, ada gajah memukul benteng, walaupun pion memukul gajah, ada benteng memukul gajah kembali. Yaps, bila dilanjutkan dengan kondisi seperti ini tidak akan berimbang, karena kualitas perwira dimenangkan oleh putih. Kita kembali ke partai asli. Yaps, penempatan gajah ke A4, mengancam kembali benteng yang ada di D1. Balasan dari Vidic. Yaps, teman-teman, mengancam kembali benteng yang ada di G5. Luar biasa teman-teman, langkah yang dilakukan oleh kedua pemain dengan kondisi seperti ini bila tidak hati-hati, jelas akan fatal teman-teman. Maka dari itu semua sudah diperhitungkan oleh kedua pemain, sehingga terjadi pertukaran perwira yang sangat agresif. Setelah hitam pukul benteng dengan gajah, putih juga pukul benteng dengan gajah. Benteng pukul gajah, dan putih benteng pukul gajah. Unggul putih karena apa? Ada pion A yang bisa promosi dengan mudah. Permainan berlanjut, kuda ke E5. Kenapa hitam tidak pukul pion? Jelas teman-teman, apabila dia pukul pion dengan benteng, kudanya akan tumbang. Tidak ada yang bisa menjaga kondisi kuda. Kita kembali. Alexander melihat ini, sangat jelas dia bisa melihat. Maka dari itu penempatan kuda ke E5. Balasan dari putih, pion A4. Lagi-lagi, ini tidak bisa dipukul teman-teman. Jelas, gajah akan memakan benteng karena tempo skak. Langkah hitam, penempatan benteng ke C5. Di sini kita pelajari, kita sudah memasuki babak endgame. Putih benteng ke D4, lalu hitam dengan kondisi seperti ini. Penempatan benteng ke C1. Benteng mencoba mengambil pion dan seperti ini kondisinya. Pion dinaikkan, mengancam posisi kuda. Terpaksa teman-teman. Apa langkah hitam yang bisa dilakukan seperti ini keadaan? Kalah satu pion teman-teman. Ini bisa dia melakukan empasan dan inilah yang diambil langkahnya. Setelah pukul pion, lalu kuda pukul pion, tempo skak teman-teman. Raja naik mengancam kuda dan kuda ditempatkan ke D2 mengancam posisi gajah. Gajah ditempatkan ke D3. Balasan dari hitam. Penempatan benteng ke E1 mengancam pion dan pion dilindungi oleh raja. Benteng ke H2 dilindungi oleh raja. Benteng kembali, dan ini bisa terjadi langkah remis. Maka dari itu putih pukul pion dengan benteng dan hitam pukul pion dengan benteng. Gajah skak, raja bergeser ke F8. Berikutnya putih pion A5 dan hitam. Dengan kondisi seperti ini jelas teman-teman. Langkah brilian yang bisa kita pelajari setelah benteng tempo skak, raja bergeser. Lagi-lagi di sini kuda mengambil langkah untuk skak, raja naik ke E3 mengancam kuda.
penempatan kuda seolah-olah mengancam benteng dan gajah. Apa yang dilakukan oleh Vidit? Kalian bisa pause videonya. Yaps, dia mengabaikannya teman-teman. Pion dilajukan satu langkah lagi akan berubah menjadi menteri. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam, hanya langkah skak. Kembali mengambil langkah skak, dan raja mundur ke G2. Setelah benteng ditempatkan ke G5 dan raja ditempatkan ke H1, hitam menyerah. Karena apa? Kalian juga bisa pasti mengerti. Anggap kuda memukul benteng. Pion menjadi menteri. Jika dilanjutkan, hitam pasti bonyok teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Ucapan terima kasih dari kalian. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.